Influenza, selamat datang di Babel Bahas Film. Gua gak bakal bahas satu spesifik film, gak bakal gua review gimana-gimana di episode kali ini karena udah cukup lama juga gua tidak melakukan episode seperti ini, di mana gua membahas salah satu hal yang sering banget gue bahas di Babel or even sosial media gua, yaitu kaos yang lagi gue pakai adalah Godzilla. Nah, apa yang mau gue bahas sih guys gitu loh, kayaknya lu udah sering banget bahas gitu loh. Eh, nah, ini backstory-nya bakal gue ceritain juga setelah pesan-pesan berikut ini. Tumben banget gue. Nah, jadi influenza, kenapa sih guys lu mau masih aja bahas kayak nggak ada yang habis-habis dibahas ya? Karena jujur memang kalau bahas hal Godzilla sama gue bisa dibawa kemana-mana sih, gitu loh menurut gue. Nah, ini terjadi di akun X gue waktu itu sempet ngobrol tentang film yang menurut gue pengen gue alami lagi di sebuah bioskop. Salah satunya adalah King of the Monsters. Satunya lagi GJLS ibu-ibu. Tapi salah satunya itu yang nge-trigger salah satu teman sinefilku nanya, justru gue mempertanyakan guys, kenapa lu mempertimbangkan Godzilla King of the Monsters 2019 sebagai yang pengen lu alami lagi dan salah satu film terbaik menurut lu? Nah itu sebenarnya udah gue kasih argumennya. Nah ini pengen gue emphasize lagi. Nah buat influenza yang mungkin ngikutin Godzilla atau enggak ngikutin Godzilla gitu loh, kalian ngelihatnya itu sebagai apa sekarang Godzilla gini? Ini apakah emang cuma karakter kadal besar yang menghancurkan kota aja, atau even badut ya kalau misalnya kita lihat dari tanda kutip sih sebenarnya badut dari film terakhirnya gitu loh, The New Empire, yang dia tiba-tiba bener-bener apa sebutannya, Super Godzilla ya namanya, yang warna pink, dan itu jatuhnya komikal banget. Udah gitu kalau misalnya kita lihat Kongnya juga, dia punya sarung tangan listrik segala macam itu, yang menurut gue ya sangat komikal, sangat gerakan-gerakan yang mereka lakukan juga sangat cartoonish jatuhnya gitu loh. Ya karena memang yang terkenal itu ya, jadi asumsi gue sekarang adalah orang-orang menganggap bahwa Godzilla itu just big lizards gitu loh, yang ingin menghancurkan kota gitu loh, yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat agak tarik ke belakang, bukan agak, sangat jauh ya tarik ke belakang, kita kembali ke tahun 1954, kaos yang gue pakai Godzilla original itu dianggap sebagai propaganda gitu loh, propaganda untuk anti nuklir sama keserakahan manusia. Ini gue udah apa namanya, udah nulis skripnya juga nih, mohon maaf ya. Nah, kenapa sih maksudnya bisa sampai segitunya? Karena ya kalau misalnya kita lihat lagi ke belakang, adanya film ini tahun 54 itu kan memang sebenarnya ada referensi untuk bom Hiroshima Nagasaki yang terjadi di Jepang tahun 45 ya kalau nggak salah, 45. Nah itu seorang director nih, si Ishiro Honda, yang apparently bekerja sama kreator Ultraman yaitu Eiji Tsuburaya, itu membuat film yang berjudul Godzilla ini. Ishiro Honda adalah saudara, Eiji Tsuburaya adalah costume maker atau designer untuk si monster Godzilla ini gitu loh, yang dari kata Gojira, Goji itu aku lupa deh, Gojira. Oh, Jira itu kalau nggak salah bahasa Jepangnya adalah paus. Go itu dari kata gorila sebenarnya. Plesetannya digabungin gitu loh. Kalau misalnya orang tuh melihat Godzilla itu kayak gorila besar, paus juga besar, digabung jadi Godzilla gitu. Nah itu memang sebenarnya cukup kelam yang kita lihat dibanding apa yang kita alami sekarang ya gitu loh, di era Godzilla zaman sekarang ini gitu loh. Jadi mulai dari ranah horor, ranah serius, yang tiba-tiba yang sebenarnya pengen ngomongin tentang keserakahan manusia, soal sains juga, eksperimen-eksperimen tanpa memikirkan akibatnya. Lagi-lagi referensi bom ya. Buat yang penasaran kayak gimana sih guys nonton Oppenheimer, silakan. Oh, banyak orang yang bukan mengira ya, apa namanya, nyambung-nyambungin gitu loh, Godzilla itu adalah bukan prequel, sequel dari Oppenheimer. Karena memang sebenarnya kurang lebih sama kan, yang apa yang disindir dan apa yang terjadi di Oppenheimer gitu loh. Nah, selain itu juga sebenarnya kan gue ngomong ya tadi, banyak banget film-film Godzilla yang sekarang jatuhnya kayak kartunis. Even kalau misalnya kita agak tarik balik ke belakang, Hanna-Barbera sempat bikin TV series Godzilla yang literal warna hijau, atau Mick literal
api aja gitu loh. Ya emang ditujukan untuk anak-anak sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari 2016, Shin Godzilla rilis yang sampai detik ini masih gue sangat sangat glaze banget. Gue suka banget tuh film. Dan ada Godzilla Minus One juga, yang dua film Godzilla di era modern ini yang menurut gue sangat menggelapkan gitu loh, mengasih tahu ulang gitu loh, kayak ini loh aslinya nih Godzilla nih seperti itu. Walaupun sebenarnya secara konsep Minus One sama Shin Godzilla tuh berbeda gitu ya. Godzilla Shin ini ya sebenarnya adalah seorang makhluk yang memang dia tidak bisa menahan siksaan segala macam, dan mau nggak mau dia harus mengalami itu semua. Kebetulan ada manusia. Nah, kalau Godzilla Minus One ya itu sebenarnya emang ngasih lihat gitu loh kan, latarnya adalah di perang dunia 2 post depression ya kalau aku nggak salah namanya ya. Tapi dan akhirnya di situ ada Godzilla yang merepresentasikan bom-bom dan nuklir segala macam. Kebetulan karakter yang ada di situ, Godzilla Minus One, adalah karakter yang emang pengen melihat semua orang menderita gitu loh, tanpa apapun itu. Emang gue pengen puas saja yang gue nonton dari filmnya gitu. Gue udah review juga by the way Minus One, jadi buat yang influencer silakan ditonton. Nah, kita agak sedikit ke Hollywood. Jatuhnya juga gitu ya, seperti formula yang ada di Jepang, yaitu Toho tahun 54 dan sekarang jadi kayak gitu. Nah, di Legendary 2014 rilis nih Godzilla, namanya Godzilla doang. Itu juga masih dark tuh ya kan. Yang akhirnya tadi gue omongin ada Godzilla King of the Monsters yang mulai agak sedikit colorful. Terus juga ada New Empire yang literal colorful. Oh sorry, ada versus Kong dulu, Godzilla versus Kong dulu yang literal colorful, New Empire. Terus nanti bakal ada Supernova yang rumornya bakal ada Space Godzilla di situ. Nah, ini yang pengen gue omongin sekarang tuh apa sih guys sebenarnya? Godzilla emang sebenarnya tidak seserius itu. Tadi kan ngomong propaganda gitu loh. Apakah Godzilla seserius itu? Apakah emang Godzilla tuh emang harus ini tuh sakral, ini tuh sindiran untuk para manusia yang serakah di dunia ini, tentang nuklir, tentang eksperimen yang tanpa mengetahui apa akibatnya. Tapi apakah emang seserius itu? Nah, nanti gue bahas Godzilla pernah joget. Jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Masih di Bapel ya, Influenza, dan gue masih bahas Godzilla. Langsung aja tanpa bertele-tele. Tadi kan gue udah ngomong, ada nyamuk dikit. Tadi kan gue ngomong, apakah emang Godzilla tuh seserius itu? Propaganda segala macam. Tadi gue udah ngomongin tentang bahkan gue bawa Perang Dunia Kedua yang dimana memang itu terjadi gitu loh, ya di dunia ini dan di Godzilla Minus One. Itu dua elemen yang sebenarnya nggak bisa ditinggalkan, karena memang esensi dari 54 ya memang itu. Ishiro Honda berusaha untuk menggambarkan hal itu di dalam kepala dia sendiri, apa yang dirasakan sama rakyat Jepang di tahun 45 ya, setelah Hiroshima Nagasaki itu diadain fantasinya di situ gitu loh. Itu yang ngejual sebenarnya. Kreatifnya ada di situ. Nah, tapi sebenarnya Godzilla tidak seserius itu guys. Apparently kalau misalnya kita lihat nih di tahun-tahun setelah, beberapa tahun lah setelah rilis tahun 54, ya kan pasti di milking dong, ya kan. Sebenarnya kan film gitu loh. Selain gue udah ngomongin propaganda segala macem, jangan lupa bahwa Godzilla adalah seorang karakter fiksi film, yang dimana berarti kalau misalnya kita ngomongin film tuh ada industrinya dong berarti gitu loh. Ini bisa di milking seperti apa, bisa dikreativitasin seperti apa lagi gitu loh. Even pada waktu itu jatuhnya orang-orang di Jepang pasti masih sangat yang namanya eksperimen banget kan, sinema gitu loh. Bahkan ya mereka belum se-advance Hollywood mungkin. Ya memang bukan mungkin lagi gitu loh. Tapi dengan keterbatasan itu, orang-orang jadi bisa lebih berpikir lebih kritis, bisa lebih oke, kita manfaatin ini, kita manfaatin itu dengan lebih explore, lebih acara yang out of the box atau unexpected mungkin. Nah, yang mau gue omongin di sini adalah Godzilla setelah tahun 54 itu cukup bisa dibilang ya alur cerita yang ringan. Kayak misal nih, gue sebutin aja langsung ya, ringan seperti apa sih. Tadi di akhir segmen 2 gue udah ngomong gitu kan, Godzilla pernah joget. Ya memang itu pernah dilakukan dan gak tanggung-tanggung pak. Yang lawannya dia, si Godzilla ini sebelum dia joget adalah dia pernah ngalahin King Ghidorah. Seperti yang, buat influenza nih emang baru nonton Godzilla, pasti nontonnya di 2019 dong, KOTM, King of the Monsters. Lu lihat kan,
seberapa mengerikannya si Ghidorah di situ. Gue jujur juga menakutkan. Even gue nonton 5 kali di bioskop juga tetap dengan rasa yang sama gitu loh. Gue melihat Ghidorah ini alien, bukan monster biasa gitu kan. Tapi di tahun 65 Invasion of Astro Monster, setelah dia berhasil ngalahin Ghidorah, literal pak, Godzilla loncat-loncat, emot gitu loh. Itu sih memang salah satu dari banyak. Nah, apalagi emang ada gas. Dia pernah dia melawan ilmu gravitasi, Pak. Maksudnya kalau misalnya kita lihat kan Godzilla kan itu berapa? 50 meter, monster 50 meter dengan pasti kan beratnya juga bertonton atau apapun itulah. Di sini kebetulan seingatku dia lagi kerjasama sama Jet Jaguar. Abis itu adalah robot gitu loh, salah satu partnernya si Godzilla juga. Nah, ada musuh dia namanya Megalon ya, alias ini buat yang belum tahu, influenza takutnya ada penonton umum gitu. Megalon ini adalah musuh yang bentukannya kayak serangga gitulah. Nah, ini lagi kerjasama gitu kan, si Godzilla sama Jet Jaguar. Jet Jaguar yang megang Megalon, dipegangin tuh langsung Godzilla beneran ini pak, dropkick gitu loh. Lu kalau pernah nonton gulat, dropkick kayak gimana sih? Nah, ini bedanya dia dibantu pakai tail, sebutannya, buntut, ekor dari Godzilla. Di tahun 73 Godzilla vs Megalon. Jadi kalau ngomongin ekor Godzilla ya, Shin Godzilla, the sequel that never happened. Kalian tahu apa yang terjadi di ekornya kan? Seharusnya ada invasi dari situ gitu loh. Tapi di tahun 73 Godzilla memanfaatkan ekornya untuk melakukan dropkick kepada Megalon. Itu bersenang-senang itu filmmaker gitu loh, melihat monster pada bergulat, literal bergulat, karena kan ya itu suitmation ya. Di dalam di dalam suit sebenarnya kostum ada orang yang mengendalikan gitu, badut basically. Gue pernah menjelaskan itu kok di salah satu episode Bapel tentang Tokusatsu gitu. Nah, satu lagi yang paling ini yang paling ridiculous sih, ngomong. Jadi bagaimana sih kalau manusia ngomong nih, kayak gue ngomong ke kalian influenza, ngobrol. Godzilla nih ngobrol gitu loh. Sehingga gue sama Anggairas gitu loh, dia ngobrolnya kebetulan yang gue temuin ini footage ngomong bahasa Inggris, aslinya bahasa Jepang dong, karena itu terjadi di tahun 69, All Monsters Attack gitu loh. Jadi apakah seserius itu gitu loh. Oke, propaganda nuklirnya lagi ngomong nih, bentukannya bukan manusia tapi kadal gede gitu ngomong. Oke, itu masih di era Showa bahkan. Nah, kita sekarang bisa ke yang sekarang nih, ke era modern. Ini dropkick dilakukan lagi di Godzilla versus Megalon yang sudah ada di channel YouTube-nya Godzilla, Godzilla Official by Toho kalau nggak salah ya, atau Godzilla Channel. Itu masih versus Megalon, jadi kayak semacam di remake. Godzilla Toho itu sempat remake beberapa action-actionnya Godzilla yang di Showa atau Heisei mungkin. Pernah ada yang lawan Jet Jaguar, tapi entah kenapa videonya hilang, padahal gue suka banget. Di situ stunnya Jet Jaguar bagus banget. Nah, sama yang Megalon ini all animation CGI, di situ juga dilakukan lagi yang namanya dropkick, tapi lebih masuk akal. Sebenarnya nggak masuk akal juga sih. Jadi kan kalau misalnya Godzilla yang di tahun Showa itu kan pakai bututnya, kalau ini enggak, ini jadi kayak dorsal plate-nya nyala terus dia loncat, literally terbang pak gitu loh. Jadi masih dilakukan gitu loh, keabsurdan itu, keanehan itu dan yang terdekat nggak terdekat banget. Ya lagi-lagi yang kita tahu ya, propaganda segala macam, tapi jangan lupa bahwa Godzilla juga merupakan alat untuk marketing, alat untuk mendapatkan untung. Jadi jangan lupa ada game yang namanya Fortnite, dia masuk ke Fortnite. Di situ orang-orang bisa pakai skin Godzilla yang kita tahu gitu kan. Godzilla sebenarnya kan bukan pendek, lebih tepatnya kakinya tuh pendek ya. Nah, pas masuk Fortnite jadi panjang, bisa ngedance. Apakah tidak menambahkan efek bahwa Godzilla tidak seserius itu sebenarnya? Nah, itu dua hal yang baru gue bahas dari era modern ini gitu loh ya. Apakah itu hal yang salah? Nggak juga kok gitu loh. Apalagi gue lupa ngasih disclaimer kalau gue sebenarnya emang fanboy untuk karakter Godzilla dan film-filmnya juga gitu loh. Nah, ini kalau misalnya lihat dari Legendary juga ya, itu menggambarkan sih gitu. Tadi gue udah sempat bahas bahwa ya yang Toho, official Toho ini digambarinnya Godzilla seperti apa di tahun 54, terus makin kesini mereka makin makin eksperimen Godzilla versus siapa, Hedorah, Ebirah, Megalon, Rodan segala macem gitu loh.
ditambah lagi Legendary, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat Legendary sebagaimana Darknya 2014, terus kita makin kesini makin colorful, entah kenapa gue bisa menerima karena gue emang I was there for the cheesiness gitu loh. Jadi ya well, makin terlihat ya alasan gue ngomong kalau Godzilla sebenarnya tidak serius itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Godzilla tuh sebenarnya apa gitu loh? Kok ada semuanya gitu loh? Kok ada, lu bisa jadi serius, lu bisa jadi bercanda, lu bisa jadi superhero, lu bisa jadi villain, lu bisa jadi innocent gitu loh kayak di Shin Godzilla. Nah, nanti itu gue mau bahas di selanjutnya. Jadi Influenza, jangan kemana-mana, tetap di Bapil, bahas film. Masih di Bapil ya, Influenza, dan tadi gue udah yapping apa yang gue omongin adalah Godzilla dari pandangan gue, dan even akhirnya gue bisa menjelaskan sejarah gitu ya, apa yang terjadi di film ini gitu. Waktu itu sempat ditayangin di CGV nih film yang tahun 54, cuma pas gue lihat waduh rame banget. Jadi waktu itu sempat ada penayangan khusus untuk film Godzilla ini sama Minus One sama film-film Jepang lainnya yang sepertinya tidak tayang di Indonesia. Tadinya gue mau nonton sama JJ, fix banget sih Godzilla 54. Pas dilihat rame banget, oke, nggak jadi gitu. Jadi ya sayang sekali tidak bisa mengexperience-kannya langsung di bioskop, karena ya itu adalah esensi aslinya gitu loh, esensi original dari yang visionnya Ishiro Honda seperti apa, Eiji Tsuburaya ini membuat Godzilla ini seperti apa, kita bisa lihat detailnya di situ. Dan plus hitam putih, jadi makin Twilight Zone gimana sih gitu kan, jadi makin bukan retro jatuhnya ya, makin old school banget. Kita bisa merasakan experience itu harus ada gitu loh. Nah, tadi terakhir gue nanya, jadi sebenarnya Godzilla tuh apa? Udah di drive banget gitu loh si IP. Ya, IP ini dari yang tadinya beneran propaganda, gambaran gitu loh bagaimana rakyat Jepang di tahun itu, di tahun 45 dan seterusnya, Perang Dunia II, itu apa yang mereka rasakan dan digambarkan jadi satu makhluk yang memang unbeatable. Sebenarnya beatable juga sih, tapi ya maksudnya ya terlihat seperti tidak bisa dikalahkan, menyeramkan. Tapi tiba-tiba jadi goofy, tiba-tiba si Godzilla punya anak ya kan, ada literal judulnya Son of Godzilla gitu loh. Jadi si Godzilla ini jadi bokap, tiba-tiba jadi gitu. Ya mungkin emang rakyat Jepang butuh hiburan kali gak sih, emang nggak boleh gak segitu loh. Ya tapi kalau bagi gua, Godzilla ini emang sudah jadi ikon apapun itu. Dia pernah muncul di sebuah pertandingan baseball, dan kepala dia ada di salah satu gedung di Tokyo. Ya emang jadi ikon Jepang lah gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin wayang kali ya, sebutlah siapa, Arjuna segala macam kayak gitu kali ya. Bedanya ya kalau Jepang ya memang seperti itu gitu loh. Ya tiap negara pasti kan punya vision mereka masing-masing, dan mereka punya karyanya masing-masing sesuai sama kebudayaan mereka seperti apa. Nah, kebetulan di Jepang seperti itu ya. Kalau kita lihat banyaklah kebudayaan Jepang yang sebenarnya jadi hiburan juga. Anime kan sebenarnya juga kebudayaan Jepang gitu loh ya, yang kebetulan mempunyai cerita, orang banyak yang suka karena gimmicknya dimainin banget. Tapi at the same time, orang-orang yang membuat anime ini tidak meninggalkan esensi kebudayaan apa yang mereka punya gitu loh di Jepang. Itu satu hal yang bagus banget. Terakhir kalau misalnya yang pernah gue review di sini adalah film apa judulnya, Huntrix, K-pop Demon Hunter ya, Huntrix itu loh ya. Itu kan mirip juga gitu sebenarnya, yang katanya K-pop propaganda atau segala macem. Jadi sebuah film, jadi sebuah hiburan, terus ada filmnya tentang K-pop. Di dalam filmnya juga tidak meninggalkan kebudayaan Korea yang pernah ada, masih dilestarikan sampai sekarang gitu. Nah, kita kembali lagi ke Godzilla. Ya, menurut gue Godzilla ini bisa berubah jadi apapun, mulai dari gritty seperti tahun 50-an, dan di tahun 60-an family friendly, banyak adegan kocak dan action. Itu satu hal yang gue notice juga. 80-90-an balik horor plus isu lingkungan nih. Maksudnya isu lingkungan itu lebih ke Hedorah ya, karena waktu itu ya Hedorah itu kan basically adalah monster yang terbuat dari sampah yang terkumpul, limbah-limbah yang ada gitu kan, kurang lebih seperti itu. Di tahun 98 pun juga Hollywood sempet mengadaptasikan, mencoba gitu loh, pakai style Hollywood sendiri.
yang menurut gue ya gitu ya, menurut gue kayak gitu. Tapi akhirnya 2014 kembali dengan Godzilla yang sudah kita lihat seperti apa melawan Muto segala macam, dan legendary alias Hollywood mencoba style dark and gritty itu yang menurut gue berhasil. Nah, dan akhirnya di 2020-an diubah menjadi seperti itu karena memang market temonya seperti itu. Yang gue lihat sekarang adalah mereka apa sebutannya, ngelihatnya adalah film-film Marvel yang sekarang. Nah ya, film Marvel sekarang kalian lihat sendiri seperti apa ya, banyak banget warna, banyak banget candaan. Itu di luar apakah storyline-nya bagus apa enggak. Nah, Gas, kalau misalnya lu nanya nih film terbaik Godzilla yang pernah lu tonton tuh yang mana? Sudah sering saya jawab bahwa film terbaik Godzilla adalah King of the Monsters 2019. Pasti banyak yang kontra sama gua. Gas -1, gas Shin Godzilla, gas 54, gas apalagi yaitu Megalon. Soalnya Megalon tuh seingatku film favoritnya Hideaki Anno atau Shinji Higuchi gitu kalau misalnya itu. Bukan. Sutradaranya -1 ditanya, gue lupa namanya, sorry. Sutradaranya -1 ditanya, film Godzilla favorit lo apa? Godzilla versus Megalon. Seinget gue ya. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah beliau yang jawab seperti itu. Jadi memang sebenarnya jawaban tuh bisa broad, banyak banget, terserah. Ya namanya juga pilihan, selera kita ketahuan seperti apa. Tapi ya, lagi-lagi menonton film adalah pengalaman hidup lu, pengalaman psikologi lu. Menurut gue sih gitu ya. Paling itu aja yang bisa gue share. Akhirnya gue bisa secara proper ngobrol ya gitu loh, dari satu argumen itu kayak kenapa lu memutuskan KOTM sebagai film terbaik yang pernah lo tonton, even nonton 5 kali di bioskop. Padahal secara storyline memang gue juga sejatinya gue tidak suka sama storyline, sama acting manusianya beberapa juga gue kayak apaan sih. Tapi pak, secara treatment monster-monster yang ada di situ, Mothra balik lagi, Rodan balik lagi, Ghidorah balik lagi, dan monster-monster lainnya juga kayak gue lupa, Sila, Behemoth gitu-gitu. Itu menurut gue secara treatment bagus semua pak. Belum lagi ngomongin Bear McCreary sebagai komposer, sebagai musik director, ditambah ada Serj Tankian dari System of a Down. Cara bacanya gimana sih? Serj Tankian gitulah. Jadi kayak semua apa yang mereka lakukan di KOTM itu tepat buat gue. Ketutup lah tuh cerita, storyline, acting manusia yang ada di situ, ketutup sama treatment dari monster-monster yang ada, dari musik-musik yang dihadirkan ke dalam film itu, dari adegan-adegan yang ada, framing, pewarnaan, pengadeganan monster, pengkarakteran monster yang ada di situ. Itu argumen gue. Nah, buat influenza yang mendengarkan gue dari tadi, terima kasih. Kalau misalnya memang ada salah, boleh langsung saja mention gue di Instagram atau Twitter gue nanti ya. Silakan, atau komen di YouTube. Kalau gitu, terima kasih influenza sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.